Saudara, kita anak, ahli waris. Anak itu punya hak. Ahli waris. Masih ingat kisah sebagai ilustrasi? Anak bungsu minta kepada bapaknya. Dia berkata bagaimana? Pulang dari sini tolong baca Lukas 15. Berikanlah kepadaku hak yang aku punya. Ternyata anak itu punya hak. Luar biasa. Anak punya hak. Gampang contohnya. Karena itu kita juga pernah jadi anak. Ya, dalam rumah tangga kita punya anak, kita tahu anak punya hak. Anak memang tidak terikat aturan seperti pembantu. Anak bebas. Tapi dalam kebebasannya, apa yang lebih berat bagi anak? Apa yang lebih berat bagi anak? Dia harus mengikuti kehendak Bapak. Kehendak Bapak itu otoritasnya ada pada anak. Dia harus ikuti kehendaknya. Dia tidak bisa mengikuti kehendak dirinya karena dia anak. Dan ketika anak itu mengikuti kehendak bapaknya suka. Dan dia tidak merasa dia jadi budak, tidak terpaksa, kehendak bapak. Karena dia tahu bapaknya pasti berkehendak hal-hal yang baik. Sekarang saya tanya, kita balik lagi. Kita bersama-sama merenungkan. Apa kita ini mengikuti kehendak bapak atau kehendak diri kita sendiri? Ayo jujur. Padahal doa itu dari pertama, doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di surga. Jadi kehendaknya. Semua berbicara kehendak. Tuhan punya kehendak. Kehendak kita menjadi anak yang sempurna. Anak sesuai dengan rencana Bapa. Anak sesuai dengan keinginan Bapa. Sekarang berkaca pulang dari sini. Apakah engkau dan kita semua ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Hidup kita. Jangan-jangan kita masih terikat dengan iblis. Masih terikat dengan dosa. Kita masih berpura-pura dalam hal seperti itu. Pagi ini kita renungkan sungguh-sungguh. Sehingga kita kelak tidak akan menyesal bahwa kita adalah ahli waris. Ahli warisnya. Pertanyaan saya. Waris itu pasti atau tidak? Ya, waris. Kalau engkau anak, kita memperoleh kepastian. Jadi tidak usah minta masuk sorga. Sorga itu sudah bagian kita. Katakan amin. Sorga sudah bagianmu. Tapi orang yang bakal masuk sorga, ciri-ciri hidupnya kelihatan. Kalau perilaku hidupnya, segalanya tidak layak di sorga, silakan ke sorga tetangga. Saudara. Iya. Kalau kita tetap punya ciri-ciri sendiri, iya. Saya ingin kasih contoh. Saya orang Palembang asli. Dari keluarga Kemas. Saya dididik. Supaya berbeda dengan anak yang lain. Katakanlah dalam Palembang, jangan sama dengan anak kampung. Kamu beda. Apa bedanya? Ketika ada orang jualan lewat. Ya, kami kalau teriak dimarahin. Ya, pempek, dimarahin. Tidak boleh teriak. Tidak boleh teriak-teriak. Itu anak kampung. Anak keluarga Kemas tidak boleh. Kamu kejar dia. Sampai dekat bilang, pempek. Nah, baru saudara. Jadi ada pola hidup, tingkah laku, perilaku yang berbeda. Itu baru tingkatan Kemas. Gak ada apa-apanya. Ya, sekarang sudah tidak berlaku lagi itu. Dulu dianggap masih berlaku. Saya pernah ketemu orang Palembang. Ya, sambil saya makan martabak har, keluar dari sana. Lalu di situ dia sedang jualan majalah. Keluar dari situ dia lihat saya. Dia bilang, Bang Cek, orang Palembang ya? Orang Palembang. Iya, saya bilang. Orang Palembang. Oh, saya juga orang Palembang. Dulu Jalan Sudirman ini sebagian besar ini punya nenek moyang saya. Hebat sekali. 7 turunan, hartanya tidak habis. Luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa kamu sekarang jualan majalah? Oh, masalahnya saya keturunan ke-8. Sudah habis waktunya. Nah, kita tidak ahli waris seperti itu. Tidak ada daluwarsa bagi kita. Amin. Ya, tapi buktikan kita ini memang sungguh-sungguh anak Tuhan. Rumah tangganya, perkataannya, janjinya, usahanya. Amin. Bukan tidak boleh cari keuntungan, boleh. Tapi jangan menipu.
Jangan berdusta. Hati-hati. Maaf, ibu-ibu jangan marah dulu ya. Yang paling pandai berdusta itu wanita. Oh iya. Iya. Makanya wanita paling tidak bisa didustai. Kenapa? Karena dia belajar dusta langsung dari sumbernya. Iblis. Bapak pendusta. Jadi ketika laki-laki mau mendustai dia, kau belajar dusta dari saya, aku belajar dari mbahnya, tahu? Jangan coba-coba. Makanya jangan coba-coba engkau dustain wanita. Amin. Dia pura-pura percaya. Pura-pura itu. Lirikan matanya itu dia tahu engkau ngetik siapa di HP-mu. Oh, hati-hati. Karena dia punya feeling lebih besar. Sebab dia berhubungan langsung, yang ngobrol langsung. Adam dalam kitab suci tidak pernah ngobrol dengan iblis loh. Yang ngobrol dengan iblis siapa? Ya sudah, jangan marah dulu saudara. Ini Alkitab. Tapi hikmahnya maksudnya, jangan sekali-kali dustai istrimu, dustai kekasihmu, amin. Supaya rezekimu diberkati oleh Tuhan. Kalau rezekimu ternyata banyak ditipu orang, itu karena engkau banyak menipu istrimu. Bertobat. Bertobat, jujur. Pengalaman saya balik lagi pengalaman. Bukan pengalaman saya mendustai istri, bukan. Pengalaman saya di penjara. Saya di penjara 6 tahun. Karena percaya Yesus. 6 tahun. Dari tahun 74 sampai tahun 80. Masa-masa suram. Ya. Dipindahkan di penjara macam-macam. Dari RT M Budi Utomo pindah ke Cipinang, pindah Kalisosok, pindah ke LP Cirebon. Kumpul dengan penjahat-penjahat semua. Dan saya tanya satu persatu. Semua perbuatannya. Dan semua rata-rata menyesal. Di balik perbuatanmu dan penyesalanmu, apa yang pernah terjadi? Rata-rata berbicara, saya mendustai ibuku. Saya mengkhianati istriku. Rata-rata semua bersaksi seperti itu. Kalau rata-rata semua seperti itu artinya sebuah bukti. Jangan dustai ibumu. Amin. Hormati ibu bapakmu. Alkitab berkata apa? Sekali lagi, hormati apa? Jangan salah, Alkitab jangan salah tulis. Aslinya itu hormati ibu bapakmu. Tidak pernah hormati bapak dan ibumu. Tidak, ibu dulu. Sebab yang mengandung kita itu ibu, tidak pernah bapak. Ya, yang 9 bulan 10 hari ibu mengandung. Ya, dan dia bawa terus. Tidak ada seorang ibu bilang, saya capek, taruh dulu. Tidak bisa saudara. Oh ya, setiap bayinya bergerak, berapa saraf yang harus putus dari ibu itu. Karena itu wanita itu setelah masa tuanya lebih rentan daripada laki-laki. Hormati. Saudara ingin diberkati? Hormati ibumu. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Pulang dari sini kalau ibumu tidak ada, ya datang ke rumahnya. Banyak warung di sini, saudara. Bawa makanan kesukaan dia. Janji amin? Aminnya sedikit. Amin? Oh iya. Tidak mungkin saudara kekurangan. Hormati. Dan hargai istrimu. Istrimu itu dia mengasihi. Coba buktinya kasih. Suami istri membuktikan dia sangat mengasihi keluarganya. Ibu-ibu. Enggak beda pembantu kan. Bangun pagi, masak, siapkan anak sekolah. Wah, dari cuciannya, dari semuanya. Meskipun ada pembantu tapi dia tetap terlibat lebih dulu. Itu ibu. Dia bukan budak. Dia tahu perbuatan dia itu. Dia sangat mengasihi keluarganya. Itu bukti. Jadi kasih itu harus ada perbuatan. Ibu-ibu kalau sakit. Mana bisa seperti bapak tertidur seharian. Gak bisa. Dia harus tetap bangun. Dia harus perhatikan anak-anaknya. Dia harus lihat itu semuanya. Itu ibu. Amin. Ya, gak usah contoh yang muluk-muluk. Jika engkau mengasihi Tuhan. Kasih itu perbuatan. Katakan bersama. Kasih itu perbuatan. Sekali lagi. Amin. Buktikan kasihmu kepada Tuhan. Dari melayani dia, dari berserah pada dia, dari patuh dan taat kepada dia. Dengan demikian dikatakan di sini, orang yang menerima kasih karunia itu ya harus membuktikan bahwa begitu besar. Kalau saudara tidak bisa mengasihi Tuhan sebesar apapun karena engkau belum menerima kasih Tuhan. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, luar biasa.
Kita harus lebih daripada orang yang percaya Tuhan hanya lewat hukum. Sementara kita percaya Tuhan lewat pribadi Yesus Kristus yang sudah mati. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini harus menimpa aku? Lalu kita berpendapat terhadap masalah yang menimpa kita atau menimpa orang lain. Justru pendapat kita itu menutupi rahasia Tuhan. Kita punya persepsi, tapi keliru. Kita tidak mengerti ujungnya. Lalu siapa yang memberi kehidupan? Siapa yang punya kehidupan? Siapa yang punya rencana kehidupan? Tuhan. Makanya tanya Tuhan untuk mengerti kehidupan. Tanya, baca Alkitab. Alkitab yang berbicara tentang kehidupan. Mula awal. Tuhan berperanan. Pada mulanya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan pada mulanya. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Tuhan menciptakan. Tuhan yang punya maksud. Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang punya kehendak. Langit dan bumi. Dia menciptakan itu semua. Tapi kita seringkali ingin mengatur hidup kita sendiri. Hidup yang penuh keajaiban, hidup yang penuh rahasia, hidup yang kita tidak mengerti, kita ingin atur hidup kita. Silakan. Banyak yang sekolahnya ambil jurusan A, pekerjaannya di B, rezekinya di C. Kita tidak ngerti. Saudara, iya. Ada orang sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, hanya meneruskan sambal ibunya. Ya, kita tidak mengerti. Itu hidup. Jadi sekarang kita ingin lihat di sini. Karena itu Tuhan katakan, tanya aku. Seringkali Tuhan berbicara tentang dirinya aku. Aku adalah aku. Yesus melanjutkan, aku adalah aku. Ego, emi. Ani, hu. Aku adalah aku. Itu menunjukkan apa? Aku punya rencana, aku punya kehendak, aku punya keinginan. Saudara, kita semua yang lahir di sini, ada di sini, semua dalam rencana Tuhan. Tapi kita sering mengatur rencana kita sendiri. Tidak salah. Tapi selalu tidak mulus jalannya. Banyak sekali hambatan, halangan, rintangan, tantangan yang kita tidak mengerti. Ketika kita tidak mengerti, kita tanya Tuhan. Saya kasih contoh begini untuk memudahkan. Saya tadinya tidak percaya Yesus. Akhirnya saya percaya. Singkatnya, setelah saya percaya Yesus, ya, pendeta dan gereja saya sekolahkan saya karena saya ingin melayani Tuhan. Melayani Tuhan harus masuk sekolah supaya tidak ngaco ngomongnya. Gitu. Jadi masuk sekolah. Iya, mau jadi dokter harus masuk sekolah kedokteran. Coba kalau ada dokter bilang, maaf ya saya tidak tamatan mana-mana. Gitu. Saudara berani enggak berobat ke sana? Ya, itu dukun, saudara ya. Gitu. Jadi pendeta pun kalau ingin jadi pendeta harus masuk sekolah. Ya sudah, saya masuk sekolah. Gereja akhirnya berbicara sana dan sini. Putuskan saya dimasukkan ke sekolah pendeta di Batu Malang. I3, Institut Injil Indonesia. Berangkatlah saya bersama istri dan 2 anak waktu itu pergi sekolah ke sana. Tahun 74. Jadi saya masuk sana, ya, ingin jadi pendeta, belajar. Juni 74 saya ditangkap. Ditangkap ya oleh Kopkamtib, dibawa ke Jakarta. Ya. Karena kesaksian-kesaksian saya sebelum masuk sekolah. Yang dianggap mengganggu keamanan, menggegerkan.
Ya, saya ditangkap. Waktu ditangkap, saya berpikir Tuhan pasti bela saya kan. Saya tidak korupsi, saya tidak mencuri, saya tidak menipu. Tuhan tolong. Nah, tanggung-tanggung. Tidak mencuri, tidak menipu, tidak korupsi. 6 tahun. Ditahan terus. Tahun terakhir baru disidangkan pas 6 tahun. Nah, itulah. Saya tidak mengerti. Saya berdoa, Tuhan kenapa engkau tidak bela saya? Saya kan mau jadi hambamu. Saya dari tidak percaya menjadi percaya. Goncang iman saya, pernah mengalami kegoncangan. Jangan-jangan pilihan saya ini salah. Tapi setiap kali saya mau meninggalkan Tuhan, Tuhan bicara, kamu pasti selamat enggak? Saya takut, begitu keluar pintu penjara ditabrak bajai mati. Sia-sia. Jadi yang paling berharga dalam hidup saya pada waktu itu untuk bertahan adalah keselamatan yang pasti hanya ada dalam Yesus. Itu saja buat saya bertahan. Terus saya berdoa. Kenapa? Waktu di penjara, di Kopkamtib, itu sangat ketat. Tidak boleh bawa buku apapun. Sementara saya hobinya membaca. Sampai hari ini harta terbanyak saya adalah buku. Jadi saya kaya dengan buku. Kalau tidak ada buku baru, saya panik. Itu saya. Selalu ingin ada bacaan. Tiba-tiba di penjara tidak boleh bawa buku, tidak boleh baca yang lain. Hanya satu-satunya diizinkan Alkitab. Jadi Alkitab ini saya baca bolak-balik selama 6 tahun 25 kali. Tuhan ingin membersihkan pemikiran saya yang lama. Pikiran-pikiran buku yang lama. Filsafat-filsafat yang lama. Dia ingin bersihkan semua, dia ingin isi semata-mata hanya Alkitab. Cara Tuhan. Ketika saya di penjara, yang neruskan sekolah istri saya. Belum bebas saya, ya sudah 4 tahun, selesai. Yang berniat sekolah, yang berniat jadi hamba Tuhan, saya. Yang tamat STH, istri saya. Saya 6 tahun tidak dapat gelar dari akademis manapun, kecuali setelah keluar penjara SDA, sudah diuji Allah. Ya. Lewat pengalaman hidup. Jadi hidup kita ini, cara Tuhan mendidik kita. Mempersiapkan kita untuk rencananya yang lebih besar lagi. Cara Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita ada sesuatu yang terjadi, yang menimpa kita, yang kita tidak inginkan. Itu cara Tuhan mendidik kehidupan kita. Katakan amin. Tidak usah mengeluh. Baca firman Tuhan, nanti akan ada pengertian. Sehingga aku mengerti mengapa ini Tuhan izinkan. Ya, indah sekali. Tuhan kalau melakukan perbuatan tidak pernah tanggung. Dia tuntas. Tidak pernah setengah-setengah. Itulah cara Tuhan memberikan pertolongan. Amin. Tuntas. Kering. Tidak membuat kita tergelincir. Tidak membuat kita licin. Perhatikan nanti kata-katanya. Semua kalimat bacaan yang kita baca untuk menunjukkan kesaksian umat Israel pada waktu mereka sangat berharap menanti-nantikan Tuhan. Kawo kiwiti Adonai. Sangat menantikan Tuhan. Apakah kita sekarang beribadah menantikan Tuhan? Amin. Coba kita punya sikap iman sangat menantikan Dia. Hanya Dia harapan kita. Hanya Dia tempat kita bergantung. Tidak ada yang lain.
Tidak ada yang harus aku takuti. Hanya kepada Tuhan aku takuti. Aku menantikan sungguh terjadi lawatan Tuhan terjadi hari ini. Katakan amin. Mas, mari kita baca. Mari kita lihat dulu. Tolong tayangkan ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan. Ya, dikatakan di situ. Menanti-nantikan tuh Tuhan. Lalu, tolong sambung. Apa? Bahasa Indonesia yang lama. Dia melawat aku. Kalau kita betul-betul menantikan Tuhan, dia lawat kita. Dia lawat dikatakan di situ. Selain dia lawat, perhatikan lanjutkan ayatnya apa? Lalu ya menjenguk kepadaku dan apa? Mendengar teriakku minta tolong. Ini bukan rumus. Ini bukan teori. Ini kesaksian umat Israel ketika mereka menyeberangi laut itu. Ketika mereka berharap betul dengan pertolongan Tuhan. Mereka menyaksikan dengan ayat ini. Daud menulis kembali kesaksian mereka. Supaya kita percaya dan kita mengalami sama seperti umat Tuhan pada waktu itu. Katakan amin. Itu penting sekali. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan apa? Lalu Tuhan apa? Saudara mau dilawat oleh Tuhan? Katakan amin. Kita mau dilawat oleh Dia. Dan Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia pasti mendengar doa kita. Ya amin. Ada lagu mengatakan tidak selalu Tuhan menjawab doa kita. Tidak benar. Tuhan selalu menjawab doa kita. Saudara. Tuhan selalu menjawab. Hanya bedanya keinginannya yang berbeda. Tapi selalu menjawab.